Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan fitoplankton yang merugikan di perairan. Ini adalah anggota kelompok kami. Pengertian, fitoplankton merupakan tumbuhan air bersel tunggal mikroskopik berbentuk filamen atau berbentuk rantai. Memiliki ukuran yang sangat kecil, fitoplankton disebut juga plankton nabati atau organisme yang hidup melayang di dalam air. Fitoplankton berperan penting dalam ekosistem perairan. Fitoplankton adalah komponen autotrof plankton. Komponen autotrof berfungsi untuk produsen. Fitoplankton juga merupakan produsen utama atau primary producer yang dominan dari dunia pelagis yang mengubah bahan anorganik menjadi senyawa organik baru melalui proses fotosintesis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Fitoplankton terdiri dari dua jenis organisme yang berbeda. Yang pertama ada ganggang bersel tunggal yang dikenal sebagai protista. Bentuk-bentuknya sama dengan diatom dan dinoflagellata yang melimpah di perairan, khususnya perairan dangkal atau perairan yang mendapatkan cahaya cukup dari matahari. Yang kedua ada fitoplankton yang primitif. Sel ini berukuran lebih kecil. Contohnya bakterioplankton. Sebagian hanya berukuran 1 mikron, tidak terlihat tetapi berjumlah ratusan ribu sel per sendok makan di air laut. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Cyanobacteria. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fitoplankton yang merugikan. Blooming fitoplankton adalah kejadian di mana suatu perairan mengalami ledakan jumlah fitoplankton yang tidak terkontrol. Hal tersebut sangat merugikan karena dapat menurunkan kualitas perairan dan membunuh organisme lain di perairan tersebut. Bila blooming plankton yang terjadi adalah blooming fitoplankton yang membawa racun, maka akan sangat merugikan karena fitoplankton sendiri adalah produsen utama dari suatu perairan. Otomatis organisme lainnya akan memakan fitoplankton ini, sehingga akan menyebabkan kematian dan kerugian yang cukup besar. Jika jumlah fitoplankton sangat banyak, tidak dapat dipungkiri suatu perairan akan mengalami penurunan kadar oksigen. Tidak hanya itu, fitoplankton juga masuk ke dalam pada insang, ikan, dan melekat serta mengambil nutrisi ikan dengan merusak insang ikan. Pemberian pakan yang terlalu banyak juga menyebabkan fitoplankton berkembang dengan cepat. Fitoplankton yang membawa gen beracun tersebut tidak hanya berpengaruh kepada organisme air saja, tetapi manusia pun dapat menjadi sasaran dari racun tersebut dan dapat menyebabkan permasalahan yang cukup serius. Contohnya, susunan saraf dan sistem pernafasan menjadi terganggu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Faktor yang memicu ledakan fitoplankton, faktor pertama penyebab ledakan populasi fitoplankton itu biasanya disebabkan oleh fluktuasi kandungan nutrisi penting seperti nitrat, fosfat, dan silika. Hal itu terjadi karena zat hara tersebut terserap oleh fitoplankton sebagai nutrisi pertumbuhan dan perkembangannya. Faktor yang kedua adalah karena eutrofikasi. Biomasa fitoplankton yang tinggi seringkali mencerminkan input nutrisi yang berlebihan atau eutrofikasi dan dapat menyebabkan penipisan kadar oksigen terlarut menurun dan menyebabkan kematian organisme dalam perairan. Faktor ketiga yaitu upwelling. Hal ini disebabkan air laut yang dingin terhembus menuju ke permukaan sehingga membawa biomasa air laut dan memberikan nutrisi makanan kepada fitoplankton. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, akan membuat populasi plankton tidak terkontrol. Faktor yang keempat, pemberian pakan yang berlebih. Petambak ikan hanya berpikiran bahwa jika pemberian pakan yang banyak akan membuat ikan menjadi lebih cepat tumbuh. Tetapi itu akan berdampak pada pertumbuhan fitoplankton karena akan menjadi nutrisi yang sama dengan limbah fosfat, sehingga ledakan populasi pun dapat terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada macam-macam fitoplankton yang merugikan perairan. Yang pertama ada heterosigma. Heterosigma ini adalah organisme bersel tunggal yang lebar biasanya sekitar 1/1000 inch. Jika terlihat melalui mikroskop, berbentuk oval, warna kuning, dan berbintik-bintik. Fitoplankton ini memiliki dua flagela dan berenang di dalam air, tetapi tidak memiliki dinding sel yang kaku sehingga dapat berubah bentuk. Yang kedua ada Chaeratopterus. Chaeratopterus ini merupakan salah satu spesies dari filum Polychaeta yang cukup merugikan di perairan, sebab spesies ini suka mengebor atau melubangi saluran pada tiram, yang mengakibatkan turunnya kualitas tiram. Yang ketiga ada Cyanobacteria dan Dinoflagellata.
Kedua ini biasa disebut dengan noxious plankton atau plankton yang merugikan karena menghasilkan metabolit yang bersifat racun bagi organisme terestrial maupun organisme akuatik. Dari segi organ tubuh yang diserang, toksin dari plankton merugikan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama hepatotoksik yang menyerang liver, neurotoksik yang menyerang saraf, dan dermatoksik yang menyerang kulit. Mekanisme toksin dalam menyerang organ tubuh yaitu dengan cara menghambat proses sintesis protein pada organ tubuh yang diserang. Sebagian besar toksin plankton merugikan pada air tawar, air payau, dan air laut berupa peptida siklik. Di antara toksin mikrosistin dan nodularin yang paling umum dijumpai secara global di seluruh dunia. Fitoplankton HHB kelas Dinophyceae yang berbahaya bagi perairan yaitu Ceratium furca, Goniaulax spinifera, Gymnodinium sanguinum. Lalu ada fitoplankton HHB kelas Bacillariophyceae yang berbahaya bagi perairan yaitu Thalassiosphera spp, Chaetoceros spp, dan Skeletonema costatum. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Cara menanggulangi. Fitoplankton mengandung asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA, alkaloid, fenol, terpen, sterol, tanin, aldehida, flavonoid, saponin, dan zat alefatik. Spesies fitoplankton, Cyanobacteria oscillatoria, limenical, dapat memberi reaksi positif karena adanya fenol. Fenol telah dilaporkan menunjukkan sifat-sifat farmakologis seperti antivirus atau antimikroba. Hal ini dapat memberi kemungkinan pemanfaatan fitoplankton sebagai antivirus atau antibakteri untuk ke depan. Lalu ada kesimpulan, dengan demikian fitoplankton merupakan tumbuhan air bersel tunggal mikroskopik berbentuk filamen atau berbentuk rantai. Memiliki ukuran yang sangat kecil, fitoplankton dibagi menjadi 2, yaitu fitoplankton yang besar dan fitoplankton bersel lebih kecil. Fitoplankton berperan penting dalam ekosistem perairan. Fitoplankton tidak boleh terlalu melebihi batas. Apabila fitoplankton melebihi batas, maka akan ada dampaknya seperti fitoplankton yang membawa racun yang menyebabkan ekosistem di perairan itu terancam mati. Baik, ini adalah link referensi dari PPT kami. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.